Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegagalan Abdurrahman bin Auf menjadi orang miskin. Sebelum kita lanjutkan, silakan klik tombol subscribe, like, komen dan share agar channel ini terus berkembang. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling kaya. Dia juga termasuk dalam 8 orang pertama yang masuk Islam dan juga dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang sukses. Kerja kerasnya dalam berdagang membuat Abdurrahman menjadi konglomerat dengan harta yang berlimpah di masa itu. Ia sangat dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. 2 hari setelah Abu Bakar memeluk Islam, Khulafaur Rasyidin pertama itu memperkenalkan Islam kepada Abdurrahman, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhan bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tanpa keraguan, mereka langsung menghadap Rasulullah dan menyatakan keimanannya. Sejak saat itu, Abdurrahman selalu setia di sisi Rasulullah. Jika tidak sedang sholat di masjid, berjihad dalam perang, Abdurrahman bakal berdagang. Rahasia sukses Abdurrahman bin Auf dalam berdagang adalah menghindari yang haram dan syubhat atau yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Kekayaan tidak membuat Abdurrahman kufur dan tamak. Dia tetap hidup dengan kesederhanaan dan kedermawanannya. Ia turut dalam hijrah bersama sahabat Muhajirin ke Habasyah dan kemudian hijrah ke Madinah. Di saat hijrah ke Madinah, ia tidak membawa bekal apapun. Semua yang ia miliki ditinggal di Mekah. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad ibnu Rabi'ah oleh Rasulullah SAW pada saat awal-awal hijrah. Sa'ad ibnu Rabi'ah adalah seorang Ansor di Madinah yang kaya raya di masa itu. Aku adalah orang terkaya dari kaum Ansor. Aku akan membagi separuh hartaku kepadamu. Aku juga memiliki 2 istri, maka pilihlah mana yang paling menarik untukmu di antara keduanya. Sebutkan namanya, maka aku akan menalaknya. Jika idahnya sudah habis, nikahilah dia, ucap Sa'ad ibnu Rabi'ah. Tawaran itu ditolak dengan lembut oleh Abdurrahman. Ia berkata, "Semoga Allah memberkahimu atas keluarga dan hartamu saudaraku Sa'ad ibnu Rabi'ah." Abdurrahman tak memanfaatkan tawaran istimewa itu dengan menerimanya tanpa kerja keras. "Cukuplah engkau tunjukkan kepadaku di manakah pasar kalian berada," ucap Abdurrahman lebih lanjut. Lalu kaum Ansor menunjukkan kepada Abdurrahman pasar Bani Qainuqa. Begitulah awal perniagaan Abdurrahman dari nol di Madinah. Ia selalu kembali membawa keuntungan dari berjualan minyak samin dan keju dari pasar itu. Setelah beberapa saat lamanya mengenal pasar, Abdurrahman bin Auf tahu ternyata harga sewa kios di Madinah sangat mahal. Banyak kaum muslimin saat itu yang ingin berdagang namun tidak ada modal untuk menyewa tempat. Dengan inisiatifnya dan modal dari keuntungan menjual minyak samin dan keju serta bantuan dari sahabat Sa'ad ibnu Rabi'ah, Abdurrahman bin Auf membeli tanah itu dan dibagi menjadi kafling-kafling kios. Kafling-kafling tersebut dia bangun dan digunakan oleh pedagang muslim tanpa membayar sewa. Abdurrahman bin Auf menerapkan sistem bagi hasil yang lebih adil, sehingga tidak memberatkan dan mencekik para pedagang yang masih merintis. Suatu saat, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya engkau adalah kelompok orang-orang kaya dan engkau akan masuk surga dengan merangkak. Karena itu berilah pinjaman kepada Allah, niscaya Dia lepaskan kedua kakimu." Mendengar hal tersebut Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal. Agar jatuh miskin, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya pada zaman itu. Setelah itu ia bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar yang kebanyakan harta bendanya diperoleh dari hasil perdagangan. Lalu menjual tanah seharga 1.000 dinar dan membagikan seluruh dinar itu kepada keluarganya Bani Zuhroh, istri-istri Nabi, dan warga yang miskin. Saat Perang Badar Abdurrahman bin Auf juga menyumbangkan 40.000 dinar, 500 ekor kuda, dan 1.500 unta untuk perjuangan. Ia juga memberikan santunan 400 dinar kepada masing-masing veteran yang jumlahnya mencapai 100 orang. Abdurrahman bin Auf memberikan 200 ukiah emas, setara dengan 6.200 gram untuk memenuhi kebutuhan logistik selama Perang Tabuk. Saat ada seruan untuk berinfak dari Rasulullah SAW, ia tak pernah berpikir panjang dan ragu-ragu. Tidak hanya itu, Abdurrahman bin Auf juga pernah bersedekah dengan membeli kurma yang hampir busuk dari para sahabat di Madinah.
Semua pedagang pun sontak gembira karena kurma mereka bisa dijual, begitupun Abdurrahman juga senang dan berharap akan jatuh miskin. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga rajanya mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular yang dimaksud. Akhirnya utusan Raja Yaman itu memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Berkat kedermawanannya itu, tidak membuat Abdurrahman bin Auf jatuh miskin, justru kekayaannya terus meningkat. Keberhasilannya dalam bisnis membuatnya dijuluki sebagai tangan emas, karena apapun yang dikerjakan selalu sukses dan membuahkan hasil yang besar. Selain seorang dermawan, Abdurrahman juga pejuang yang rela mengorbankan diri di atas agama Allah. Terbukti dalam perang Uhud mendapatkan 20 luka yang salah satunya membuat kakinya cacat permanen. Dia bahkan sulit berbicara karena giginya patah dalam perang itu. Abdurrahman bin Auf juga terkenal seorang yang tidak ingin jabatan, sebab beliau sempat menolak untuk menjadi khalifah atau pemimpin umat Islam sepeninggal Umar bin Khattab. Saat itu 6 orang sahabat sedang berunding untuk menentukan khalifah baru. Semua sepakat menunjuk Abdurrahman, tapi dia menolak dan meminta Utsman bin Affan untuk menjadi Khulafaur Rasyidin kala itu. Demi Allah, andai ada sebilah pisau lalu diletakkan pada tenggorokanku dan ditancapkan hingga tembus ke sisi lain, lebih aku sukai daripada menjadi khalifah, ucap Abdurrahman. Sesaat sebelum meninggal dunia bahkan Abdurrahman takut hartanya menjadi penghalang dia ke surga. Sungguh aku takut jika aku tidak bisa bertemu dengan para sahabatku karena banyaknya harta yang kumiliki, kata Abdurrahman. Dengan kekayaannya yang dimiliki, dia justru menangis karena khawatir akan memasuki surga paling terakhir. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar jatuh miskin, saat itu pula Allah memberikan limpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Hingga pada waktunya, dia meninggal di usia 72 tahun dan masuk dalam deretan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Manusia pada umumnya berlomba-lomba mengumpulkan harta kekayaan. Siang dan malam dihabiskan waktunya untuk memikirkan kepentingan dunia, tapi lupa memikirkan dan mengumpulkan kepentingan akhirat. Dari Abdurrahman bin Auf mungkin kita bisa belajar bahwa harta bukanlah segalanya. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang kaya raya namun gemar sedekah. Baginya, warisan terbaik yang ditinggalkan pada keluarganya saat meninggal bukanlah harta atau kekayaan, melainkan ajaran Islam dan teladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa meneladani sifat dari seorang Abdurrahman bin Auf. Wallahu alam bishawab.